lagi ya. Setelah beberapa kali kita ibadahnya dari Sekolah Minggu Online Pusat, sekarang ketemu lagi dengan kakak-kakak Sekolah Minggu dari gereja kita sendiri. Ada siapa? Mama Karen. Ada Mama Karen dan ada Mama Talia. Ada Talia. Ada Katri. Oke. Katri ya. Kita mau mulai ibadah kita. Mari fokus, tetap semangat sekalipun di rumah. Harus Oke? semangat. Harus tetap semangat. Kenapa sih Mama Karen kita di rumah melulu? Masih PPKM. Masih PPKM. Dan selain itu PPKM itu ada karena memang orang yang terkena COVID, korban-korban COVID semakin banyak. Jadi lewat pemerintah Tuhan mau menjaga kita supaya tetap ibadah di rumah, supaya terjaga, terlindung dari corona. Tetap Oke? semangat ya. Tetap semangat. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, naikkan syukur kita. Yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi Bapakku datang padamu, lebih sungguh lagi kita menaikkan syukur kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi tak berhenti mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik semua, kita persiapkan diri kita untuk berdoa pagi ini. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, untuk keluarga kami. Tuhan jaga semuanya. Dan pagi ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, biarlah kiranya kami semua dapat bersuka cita pagi ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat memuji Tuhan. Semangat. Iya, di sini kita semuanya semangat, di rumah juga tetap semangat. Oke. Harus. Sambil sama temennya, sambil sama saudaranya, yuk kita memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Yeay. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Amin. Kalau sekuat dan sehebat itu kasih Tuhan, tentunya Ya. kita tidak takut untuk menjadi anak-anak terang ya. Pasti dong. Amin. Kita mau lanjut lagi menyanyi, Yo. memuji, memuliakan Tuhan. Aku anak terang, Yes. tugasku memberi terang. Amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di mana? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Amin. Terang di rumah, terang di sekolah, Amin. terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Amin. Kemanapun kita pergi, kita mau menjadi anak-anak terang. Terang. Amin. Kalau jadi anak terang itu kita harus punya apa aja ya? Punya kasih, Punya kasih, sabar. sabar. Lagi ya. Selain sabar, supaya terangnya semakin bersinar. Kira-kira kalau anak Tuhan di sekolahnya pinter, rajin, Wow. cerdas, terus bijak banget. Semua yang dia lakuin itu tepat, nggak ada salahnya. Luar Itu biasa. kira-kira semakin bersinar nggak ya Mama? Wah, tling tling tling. Semakin ciling-ciling. Tling, tling, tling. Mata orang semua tertuju kepada anak itu. Betul. Iya. Nah, ada nggak yang seperti itu ya? Ayo, tunjuk tangan ya. Ada nggak? Heran boleh. Yang jadi murid teladan, yang jadi kesayangan gurunya, yang jadi kesayangan teman-temannya, yang jadi kesayangan papa mamanya, ada? Ada Ada. yang lagi nonton nih. Yang lagi nonton, amin. Yang lagi ibadah nih. Amin. Nah, menjadi anak terang salah satunya ada butuh kasih, sabar, kepintaran, kecerdasan itu juga mendukung ya. Betul. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hikmat. Hikmat dari seseorang yang pintar, bukan hanya pintar, bijak, tapi pokoknya plus-plus. Wah, siapa ya? Tidak ada yang menandingi di dunia ini. Wow. Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak usah ditanya. Tuhan Yesus itu Itu- Tuhan. Iya, Ya. itu udah sempurna ya. Iya. Siapa? Yuk Ada kita lagi ya, lihat Kak? videonya. Ayo, Yuk. oke. Komik Alkitab Anak Raja Salomo dan Dua Ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang."
bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua. Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Nah, itu dia videonya. Siapa ternyata? Salomo. Salomo. Nah, hari ini sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, belajar satu pujian untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Yuk, sama-sama belajar. Ya Tuhan, berikan ku hikmat darimu. Ya Tuhan, berikan ku kasih sepertimu, agar ku menjadi berkat di sekelilingku, dan namamu dimuliakan selalu. Sekali lagi. Ya Tuhan, berikan ku hikmat darimu. Ya Tuhan, berikan ku kasih sepertimu, agar ku menjadi berkat untuk sekelilingku, dan namamu dimuliakan selalu. Amin. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu agar kami boleh menjadi berkat di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Itu dia lagunya, gampang kan ya? Gampang. Cuma 4 baris. Ya Tuhan, berikanku hikmat darimu, berikanku kasih sepertimu, agar kita jadi apa? Jadi berkat. Nah, firman Tuhan dari video tadi kita mau lihat dari 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang ke-16 sampai 28. 1 Raja-Raja 3 Ayat ke-16 sampai 28. Yuk, temu nih Kak. Ya, Katri sama Mama Karen akan baca bergantian ya. Katri ayat 16, Mama Karen 17, dan seterusnya. Di rumah juga boleh seperti itu. Oke, bersaut-sautan. Judul perikopnya, Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu." Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan itu mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati-amati pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakmulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Ia lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup
hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalak. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Wow, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dari kisah Raja Salomo kita belajar tentang hikmat tuh tadi ayat 28. Maka takutlah mereka pada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Apa itu hikmat? Apa ya, Kak? Apa ya? Nah, hikmat itu mungkin ada cerdas, Iya. Terus bijak. bijak, beda lagi ya. Beda lagi ya? Hikmat, cerdas, bijak, terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Pinter juga ya. Pintar. Nah, banyak hal ya. Banyak lah. Hikmat itu kalau orang cerdas belum tentu dia berhikmat. Kalau orang cerdas diajarin sekali gampang. Tapi besok-besok mungkin dia tidak melakukan apa yang dipelajari. Nah, iya. buat tahu bedanya apa iya sih beda? Yuk kita buka Amsal 8 Amsal 8 ayat 12. Sudah ketemu? Amsal 8 ayat 12. Yuk, Amsal setelah Mazmur. Iya, Oke. Tutup nih, Kak. Ya, Katri akan bacakan untuk kita semua ya. Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada 3. 3 ya, Kak. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada 3 hal di dalam hikmat itu. Kalau anak yang cerdas biasanya ciri-cirinya apa sih Mama Karen? Wah, dia bisa cepet tahu tuh. Cepet nangkep, nangkep. diajarin sekali langsung 7 kali 7 49. Nah, tapi kalau mungkin yang tidak terlalu cerdas, 7 kali 7 harus dihitung dulu, sepatunya 7, gambarnya ada 7 baru ditambah-tambahin. Nah, talent berkatnya orang cerdas ketika diajar sekali langsung bisa. Tapi apakah itu yang paling hebat di hadapan Allah? Belum tentu ya, Kak. Belum tentu, karena masih ada lagi. Aku hikmat tinggal dalam kecerdasan, aku mendapat pengetahuan. Kalau pengetahuan itu gimana ya? Wah, tahu di luar dari yang biasanya nih misalnya ya. Nah, tahu dari luar yang biasanya. Misalnya kita diajarin untuk menjaga kebersihan, salah satunya dengan cuci tangan. Nah, diajarin ngerti sekali, tapi besoknya lupa. Berarti kita belum mendapat pengetahuan. Karena kita tahu hanya di hari itu, tapi pengetahuan itu belum masuk dalam pikiran kita. Lalu ada lagi kebijaksanaan. Bijaksana itu kalau misalnya sudah tahu di luar banyak wabah virus corona. Nah, tapi kita lalai. Kita makan sembarangan, jajan sembarangan, kita nggak cuci tangan, kita nggak pakai masker. Padahal tahu, padahal sudah diajarin 1 hari udah apal. 3M, mencuci tangan, memakai masker, apalagi tuh menjaga jarak. Hari itu hafal, besoknya tahu, tapi lusanya tidak dikerjakan. Itu tidak bijak. Nah, dari kisah Salomo kita belajar. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa menyelesaikan atau melakukan suatu perbuatan sesuai dengan situasinya. Gitu. Jadi kalau cuma cerdas, cepat nangkep, tapi tidak dilakukan, itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu juga tidak menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana Salomo ketika 2 perempuan ibu-ibu bawa anak, yang satu mati, yang satu hidup, terus laporan bertengkar, ini anakku, itu anakku, rebutan. Nah, mengaku-ngaku ya. Mungkin pilihan Salomo pertama untuk bunuh. Iya. Betul nggak? Kalau orang lain mungkin, kok tega banget ya Salomo ya? Jahat ya. Nah, ternyata itu hanya untuk memancing. Untuk supaya tahu ya. Iya, siapa sih sebenarnya. Iya, kasih ibu itu akan membuat anaknya tetap hidup. Ya nggak, Iya, betul, pasti. Betul ya.
Ada mama yang pengen anaknya mati? Nggak ada ya. Mama kita pelihara kita, kasih mandi kita, Iya. masakin kita supaya kita hidup. Nah, demikian juga dengan perempuan ini. Daripada dipenggal, ya udah anak itu biarin hidup untuk orang lain. Nah, iya. disitulah Ya. Salomo menerapkan kecerdasannya, pengetahuannya dalam situasi yang cukup bijaksana untuk apa? Membuat keputusan. Seolah mau memenggal, tapi ternyata itu memancing. Siapa sih ibu yang sebenarnya? Nah, setelah itu jadi dipenggal nggak, Cik tadi? Enggak dong. Berarti Enggak. ketahuan. Berarti siapa ketahuan. mamanya. Betul, siapa mama yang sebetulnya. Oke? Ya. Kita udah sering sekali mendengar kisah Salomo dan hari ini kita mau belajar. Mari saat kita mempunyai pengetahuan, kita mau lakukan itu, ya. Kalau kita diajarin kasih, Ya. terapkan. Terapkan di rumah, di mana aja. Jangan cuman hafal, kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah, tapi marah terus ya. Tapi marah terus. Nah, itu. Iya. Di mana kebijaksanaannya? Di mana hikmatnya? Oke? Nah, hari ini kita belajar tentang hikmat untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Kita bisa menjadi terang Amin. dari kehidupan kita. Jadi berkat. Amin. 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 Ayat hafalan kita dari Amsal 1 ayat 7. Ya. Yuk. Sudah sering kita hafalkan. Apa itu ya? Panim. Amsal 1 ayat 7, Mama Karen boleh baca? Yuk, sama-sama ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, boleh divideokan saat anak-anak menghafal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Oke, kalau dikirim videonya, minggu depan kita tayangkan. Yuk. Oke, Oke ayo dong, semangat Kati. ya. Semangat. Oke, kita nyanyi sekali lagi lagu tadi ya. Kita mau minta hikmat daripada Tuhan sebelum akhirnya kita mengakhiri ibadah kita. Ya Tuhan, berikan ku hikmat darimu. Ya Tuhan, berikan ku kasih sepertimu, agar ku menjadi berkat untuk sekelilingku dan namamu dimuliakan selalu. Sekali lagi, ya Tuhan, berikan ku hikmat darimu. Amin. Ya Tuhan, berikan ku kasih sepertimu, agar ku menjadi berkat untuk sekelilingku dan namamu dimuliakan selalu. Mari kita berdoa. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati papa mama kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini untuk mengajarkan kami tentang hikmat, di mana kami bukan hanya memperoleh kecerdasan, pengetahuan, tapi kami dapat bijaksana melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, ajar kami untuk takut akan Engkau agar kami beroleh hikmat dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati papa mama kami, keluarga kami, jauhkan dari segala sakit penyakit, berkati pekerjaan dan usahanya, biarlah diberkati ya Tuhan, dan biarlah keluarga kami senantiasa dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sekolah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan dan firman-Mu menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.